Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Agustiwi Ali dari kelompok 5. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Untuk pada kali ini, ada pula tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu siswa dapat menganalisis permasalahan dinamika di dalam kependudukan. Untuk kali ini, materi yang akan saya bahas adalah pengertian daripada dinamika penduduk atau kependudukan. Kemudian masalah yang diakibatkan dinamika kependudukan. Kemudian persoalan yang ditimbulkan oleh masalah kependudukan di beberapa bidang. Kemudian dampak dinamika terhadap lingkungan. Kemudian upaya mengatasi masalah dinamika kependudukan. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian daripada dinamika penduduk atau kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan atau perubahan di dalam sebuah penduduk, yaitu jumlah daripada penduduk dari waktu ke waktu. Kemudian hal ini pasti ada penyebab dari pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran. Kelahiran pasti akan terjadi di setiap daerah atau penduduk. Penduduk pasti akan bertambah jika kelahiran akan semakin bertambah. Kemudian kematian, pasti kematian akan terjadi di setiap daerah karena kita hanyalah manusia biasa yang harus menjalani kehidupan. Kita juga pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian perpindahan penduduk, pasti akan terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau bisa dinamakan dengan urbanisasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Nurfadilah, ingin melanjutkan materi dari Agustiwi Ali, yaitu B, masalah yang diakibatkan dinamika kependudukan, yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain yang disebabkan tingginya angka kelahiran dan menurutnya angka kematian. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata dikarenakan oleh kondisi kesenjangan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan dalam segi kuantitas. Permasalahan seperti ini akan sangat sering terjadi di dalam ciri negara berkembang. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya usia muda sehingga beban ketergantungan menjadi sangat tinggi. 4. Arus urbanisasi tinggi karena perpindahan penduduk dari desa ke kota. 5. Akibat lain dari pertumbuhan yang cepat, yaitu menurutnya kualitas penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk. 6. Merosotnya kualitas sumber daya alam, tercemarnya lingkungan fisik, dan timbulnya dampak pembangunan negatif terhadap lingkungan sosial. C. Persoalan yang ditimbulkan oleh masalah kependudukan di beberapa bidang. 1. Kesejahteraan. Pertambahan penduduk yang besar menghambat usaha peningkatan kemakmuran penduduk. Tingkat kemakmuran diperlukan oleh pendapatan per kapita atau pendapatan nasional. Bagi orang, pendapatan per kapita Indonesia saat ini relatif masih rendah bila dibanding dengan negara ASEAN seperti Malaysia. 2. Kesehatan. Pertambahan penduduk menurut pertambahan tenaga medis seperti dokter, bidang perawat, dan fasilitas kesehatan. Contohnya, untuk tahun 2000 diperlukan tenaga dokter sebanyak 21.000 orang. Tetapi bila program KB tidak berhasil diperlukan 28.000. Ya, pertambahan penduduk harus diikuti peningkatan lapangan kerja. Jika tidak, maka akan terjadi pengangguran yang tidak terkendali. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan berbagai cara pengendalian seperti program padat karya, pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Pertambahan penduduk harus pula diikuti oleh peningkatan jumlah pemukiman. Bila tidak teratas, maka timbul masalah sosial baru seperti bertemunya tunawisma, pengemis, dan pemukiman kumuh atau sium area. Berdasarkan hasil sensus, sebanyak 65,3%
dan seluruh rumah tangga tinggal dalam rumah dan satu kamar dan sisanya lebih dari 3 kamar. Keadaan ini tentu akan menimbulkan masalah sosial dan moral yang rumit. Pagan agar sehat, penduduk memerlukan makanan bergizi sebagai syarat. Pengembangan fisik sehingga budaya guna jika tidak diperlukan maka akan terjadi sebaliknya. D. Dampak dinamika kependudukan terhadap lingkungan. Permukiman kumuh adalah daerah kotor atau kumuh yang tidak beraturan. Pada suatu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi yang dihuni oleh masyarakat berekonomi rendah. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dan resmi adalah berkurangnya keluasan arena hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut reduksi hutan ditambah dengan pengunduran air, fungsi lahan hutan atau istilah deforestasi. Alih fungsi lahan atau lazim disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semua menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya akan melanjutkan materi, yaitu materi yang akan saya bahas kali ini adalah upaya mengatasi permasalahan pendudukan. Ada 8 upaya untuk mengatasi permasalahan di dalam sebuah penduduk. Yang pertama adalah perencanaan, pengaturan, dan pembatasan kelahiran. Yang kedua adalah pemerataan persebaran penduduk dengan mengadakan transmigrasi atau membendung urbanisasi dari desa ke kota. Berikutnya adalah perluasan kesempatan kerja, kesehatan, fasilitas pendidikan, dan komunikasi dengan perumahan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup yang baik melalui sekolah-sekolah, kursus, dan lain-lainnya. Kemudian, penerapan intensifikasi agar proses produksi pangan dan proses pertanian hasilnya meningkat. Kemudian, pengembangan ilmu dan teknologi yang bersahabat yang bisa kita lakukan jika bersahabat dengan lingkungan. Kemudian, perluasan industrialisasi baik ringan maupun berat tanpa menimbulkan polusi. Kemudian, penggunaan tanah untuk pertanian, pembangunan, dan permukiman yang memerhatikan kelestarian lingkungan agar tidak merugikan kehidupan yang ada di sekitarnya. Itulah teman-teman dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.